Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Hari ini, hari Jumat tanggal 21 Juni 2024. Bersama dengan saya Pendeta Markus Indrianto, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan saya berharap kita semua semakin diberkati Tuhan, semakin hidup dekat dengan Tuhan, dan semakin mengerti apa menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Pagi hari ini, sebagaimana nas pembacaan kita, saya diberkati di dalam pembacaan yang terambil dalam kitab Mazmur 126. Mazmur 126, ayat yang ke-5 dan ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Renungan pagi hari ini saya beri tema menabur dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu Saudara, menabur dan menuai adalah hal yang universal yang ada di muka bumi ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22, pasca air bah yang surut, kemudian Tuhan menetapkan janjinya kepada Nuh bahwa Tuhan akan menghapuskan lagi manusia dengan air bah. Sehingga akan selalu ada musim untuk menabur dan menuai selama bumi ini masih ada. Artinya apa? Artinya sesungguhnya dalam kesempatan kita hidup di bumi ini, selama masa waktu kita ada dan hidup, itulah saat yang terbaik, itulah waktu yang terbaik untuk kita menabur dan menuai. Bapak Ibu Saudara, itu akan datang silih berganti. Menabur, menuai, siang, malam, musim penghujan, musim kemarau, terus akan datang silih berganti. Tetapi sekalipun musim itu datang silih berganti, apapun situasinya, apapun keadaannya, kita tetap harus menabur. Firman Tuhan katakan, ketika engkau memperhatikan angin terus, engkau gak akan pernah menabur. Kalau engkau gak pernah menabur, berarti engkau gak akan pernah menuai. Nah, kebenaran di dalam Mazmur 126 ini mengingatkan kita kembali tentang musim-musim di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengingatkan untuk kita senantiasa menabur dalam setiap musim kehidupan kita. Selama kita ada, selama kita hidup, itulah waktu dan kesempatan untuk kita menabur. Apa yang kita tabur, itulah yang pasti akan kita tuai. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, taburlah kebaikan, taburlah kasih, taburlah. Maka engkau akan menuai segala yang baik. Tetapi ketika engkau menabur daging, hawa nafsu, engkau akan menuai kebinasaan. Engkau menabur angin, engkau akan menuai badai puting beliung. Oleh sebab itu, kita diingatkan untuk di dalam kehidupan kita menabur semua yang baik. Kasih dalam perbuatanmu, kepedulianmu, perhatianmu, doa-doamu, pelayananmu, persembahan pengorbananmu,
kepada Tuhan. Itulah taburan. Selama musim kita ada, kita tetap harus menabur. Sekalipun situasinya mungkin tidak mendukung, tetapi kita tetap wajib menabur. Karena apa? Diingatkan dalam Mazmur, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Memang idealnya kita menabur dalam kondisi yang baik-baik, dalam kondisi berkelimpahan. Kita waktunya menabur. Oke. Tetapi ketika kita menabur dalam situasi seperti itu, menabur kebajikan, menabur perbuatan kasih, menabur kepedulian, menabur persembahan. Firman Tuhan katakan, apakah bedamu dengan orang-orang dunia? Tetapi ketika kita dalam situasi yang sulit, ketika kita dalam situasi yang mungkin juga kekurangan, tetapi kita berani menabur, itulah pengertian orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, berjalan maju dengan menangis. Ini gambaran situasi keadaan hidupan kita yang mungkin memang tidak baik, keadaan kehidupan kita yang mungkin memang tidak berkelimpahan, berkelebihan, bahkan mungkin kita sendiri mengalami kekurangan, kita sendiri mengalami pergumulan, kita sendiri mengalami tantangan, kesulitan, tetapi kebenaran firman Tuhan berkata, engkau wajib dan harus tetap menabur. Mengapa? Karena ketika engkau dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan, yang tidak baik-baik saja, yang mungkin juga kekurangan, tetapi engkau berani menabur, dipastikan akan selalu ada masa engkau menuai. Ada 3 kebenaran. Menabur di masa kekurangan akan memberi jaminan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya tetap menuai. Menabur jangan menunggu saat semuanya ada berkelimpahan baik-baik baru menabur. Nah, tetapi dalam saat kondisi yang tidak baik-baik, dalam kondisi yang mungkin kita sendiri juga kekurangan, dalam kondisi yang minim, tetapi hendaknya kita tetap berani menabur, sekalipun dengan cucuran air mata. Karena itu memberi jaminan Bapak Ibu Saudara dan saya akan menuai pada waktunya. Ada kebenaran di dalam Kejadian pasal 26, Kejadian pasal 26, kisah tentang Ishak, dikatakan di dalam ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Dalam masanya, dalam saat situasi itu, hanya Ishak yang berani menabur dalam situasi yang tidak baik-baik. Mungkin ada kekeringan, mungkin ada kemarau yang berkepanjangan. Ya, orang-orang di sekelilingnya, bangsa-bangsa di sekitarnya tidak berani menabur. Tetapi Ishak tetap menabur. Sekalipun dengan cucuran air mata, Ishak tetap menabur. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, dalam tahun itu pula Ishak menuai 100 kali lipat. Pesan apa yang firman Tuhan sampaikan? Tetap berusaha untuk menabur sekalipun kondisi, situasi, keadaan tidak baik. Dengan cucuran air mata, dengan tangisan, taburlah kasih dalam perbuatan, taburlah persembahan imanmu, taburlah doamu, taburlah kesetiaanmu dalam pelayanan. Maka engkau akan ada waktunya menuai di saat orang lain tidak menuai, tidak mengalami kelimpahan. Engkau akan mengalami kelimpahan. Yang kedua,
Menabur di masa kekurangan akan melatih iman kita. Menabur di masa kekurangan akan melatih iman kita. Mungkin kita berpikir, menabur di masa kekurangan bagaimana mungkin? Untuk dimakan sendiri aja susah. Menabur di saat-saat kita sendiri kekurangan, bagaimana bisa? Tetapi ingat, ketika engkau hanya berani menabur di saat kelimpahan, berarti imanmu engkau sandarkan kepada berkat yang engkau miliki. Tetapi ketika engkau dan saya berani tetap menabur sekalipun dalam masa-masa sulit, berarti imanmu tidak didasarkan kepada apa yang engkau miliki. Tapi imanmu dan imanku bertumpu didasarkan kepada pribadi Yesus Tuhanmu yang luar biasa. Karena ketika engkau berani menabur di masa-masa sulit, sukar, itulah cerminan bentuk imanmu di masa sulit. Dan hukum universal yang Tuhan tetapkan, sekalipun di masa sulit kita berani menabur, engkau akan menuai di saat orang lain tidak menuai. Engkau akan mengalami kelimpahan di saat orang lain tidak mengalami kelimpahan. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dikisahkan seorang janda dengan anaknya yang hanya memiliki sedikit minyak dalam buli-buli dan tepung segenggam. Tetapi ketika bertemu dengan Elia berkata, pulanglah, buatkanlah aku roti bundar kecil aja. Firman Tuhan berkata bahwa tepung dalam tempayan dan minyakmu dalam buli-buli tidak akan pernah habis sampai masa kelaparan ini usai. Janda ini dalam kondisi yang sulit. Karena apa? Karena tepung itu nanti tepung yang terakhir. Setelah dia pakai, dia masak, dia bersama anaknya akan mati. Karena sudah tidak punya apa-apa. Perhatikan, dengar baik. Menabur di masa-masa sulit, masa sukar, dengan tangisan, cucuran air mata, tidak akan pernah sia-sia. Janda ini melangkah dengan iman. Dia tabur untuk Elia dulu, hamba Tuhan itu. Dan dia menuai berkelimpahan di saat bangsa lain kelaparan. Di saat orang-orang lain mengalami kelaparan. Janda ini bersama anaknya mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sampai masa kelaparan, kekeringan itu selesai. Dia tetap terpelihara di dalam anugerah Tuhan. Menabur di masa sukar, menabur di masa sulit, menabur di masa kekurangan, itu melatih iman kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Dan membuktikan imanmu tidak bertumbuh dengan apa yang kau miliki, harta benda kekayaan. Tapi imanmu bertumbuh kepada pribadi Yesus Kristus Tuhan yang berjanji. Dan dia akan menggenapi janjinya. Haleluya. Yang ketiga, menabur di masa kekurangan mendatangkan sukacita. Haleluya. Menabur di masa kekurangan, di masa sukar, di masa sulit mendatangkan sukacita. Kebenaran itu saya temukan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke 6 sampai 12. Tapi sebelumnya dikisahkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Dikisahkan bagaimana jemaat Makedonia. Di situ dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, perhatikan, bukan baik-baik ini. Dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, bukan sekedar miskin, tapi sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Haleluya. Menabur dalam masa-masa kekurangan mendatangkan sukacita ilahi.
mendatangkan kasih karunia Allah yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ini kebenaran yang luar biasa. Sehingga akhirnya Rasul Paulus menyaksikan di dalam ayat yang ke-6, pasal yang ke-9. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Haleluya. Ada rahasia yang luar biasa ketika kita berani menabur dengan mencucurkan air mata. Disitulah Bapak Ibu Saudara dan saya akan menemukan sukacita yang besar, menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena taburan Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah sia-sia. Itu akan menuai, menghasilkan tuaian berlipat kali ganda. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara dan saya terus belajar untuk menabur selama kita masih hidup. Selama kita masih ada, itu artinya ada masa menabur dan ada masa menuai. Tuhan yang memberi hukum tabur tuai. Dan percayalah, ketika engkau dan saya rajin menabur dengan penuh sukacita, sukarela, sekalipun dalam masa-masa sulit, sukar, dengan cucuran air mata, tetapi engkau pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pesan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang menguatkan kami dalam kehidupan kami. Ada panggilan yang luar biasa untuk kami senantiasa dalam hidup ini menabur. Selama kami masih ada di bumi ini dan selama bumi ini masih ada, itu artinya musim menabur menuai akan selalu ada. Dan kami akan menabur dalam segala perkara, dalam segala hal yang baik, yang berkenan, kasih dalam perbuatan, apapun, pasti akan mendatangkan berkat kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus mampukan kami menemukan sukacita, menabur dengan mencucurkan air mata, sehingga akhirnya kami akan pulang dengan membawa tuaian penuh sorak-sorai. Berkat atas kami semua, dan setiap kami akan melakukan aktivitas pagi hari ini, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami disertai, dilindungi. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap setia, tetap sungguh, dan tetap menabur. Tuhan Yesus memberkati. Salam berkemah. Amin.